Saya Muhammad Farid Ardiansyah. Saya Dipian Wardi. Nama saya Rizky Maulana. Stay tune ya. 100.000 kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Tanah air beta pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja. Halo, jadi di sini kita bakal bahas tentang pengangguran. Pengangguran sendiri pasti ada di setiap negara, entah itu negara maju seperti Amerika ataupun negara berkembang seperti negara kita, negara Indonesia. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja, semakin tinggi juga kesempatan kita untuk penduduk usia produktif untuk bekerja. Pengangguran terjadi ketika jumlah pekerja lebih banyak daripada kesempatan untuk dapat bekerja. Definisi pengangguran sendiri itu adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan pengangguran. Indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa. Pengertian pengangguran menurut para ahli. Yang pertama, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Yang kedua, pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Ada yang mengatakan semakin tinggi derajat gelar seseorang, semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Membuat banyak orang Indonesia yang putus asa dan menyerah dalam mencari pekerjaan. Pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Pengangguran satu itu ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Yang kedua itu ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya dari sektor perkebunan ke sektor pertanian. Yang ketiga itu ada pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara penerima lowongan kerja dan pencari kerja. Yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi disebabkan adanya peralihan dari tenaga kerja manusia dan mesin. Sekian dari saya. Faktor penyebab pengangguran, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja tidak seimbang. Misalnya yang koyak-koyak cara makan master yang bisa dijamin pengalaman, namun karena kurang-kurangnya lowongan pekerjaan, jadi dia nggak ada pekerjaan. Dua, kemajuan teknologi, karena sudah banyak pabrik yang baru pakai mesin robot, jadi apa keterampilan dan pengalaman semua tidak bisa pencarian. Setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam mencari karyawan.
negara, yaitu menurunkan pendapatan rata-rata pendudukan per kapita. Kedua, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Tiga, menambah income negara. Sedangkan dampak dari bagi masyarakat, pertama, menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan dengan baik. Kedua, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Ketiga, dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas yang terjadi. Ya. Adapun cara mengatasi pengangguran, dan sebenarnya itu pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran, seperti diperbanyaknya pelatihan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun, untuk mengurangi pengangguran tentu saja harus ada pada kesadaran diri sendiri. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika dia malas dan tidak kreatif, maka tentu saja akan sulit baginya dan bagi negara untuk mengurangi pengangguran tersebut. Namun, yang jelas dalam mengurangi pengangguran, seharusnya tiap perusahaan lebih memperbesar kesempatan kerja dan tidak membeda-bedakan para pencari kerja. Dan sekian itu saja cara mengatasi pengangguran dari saya.